Nah, saudara sekalian, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Hari ini saya akan mengkhotbahkan satu tema, yaitu di antara penjara masa lalu dan harapan hari esok. Baik, mari kita masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita. Kami berdoa dan kami bersyukur Tuhan memimpin kami sekali lagi ketika kami masuk dalam tahun ini. Kami tetap boleh beribadah di hadapan Tuhan dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dan dengan penopangan Tuhan atas iman kami tetap boleh datang kepadamu dan beribadah. Maka kami menyerahkan ya Tuhan ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan hati kami, biar Tuhan menggarapnya ya Tuhan. Jikalau hati kami penuh dengan bebatuan yang menghalangi pertumbuhan dari benih firman itu, kami mohon Tuhan singkirkan. Kami mohon Tuhan melembutkan hati kami, sehingga kami siap mendengarkan firman-Mu, bukan hanya mendengarkan. Kami membawa firman itu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah di dalam sepanjang hidup kami. Tuhan pimpinlah kami, sertai hamba-Mu dalam keterbatasannya, dan pimpin kami juga dalam mendengarkan. Sebab seringkali kami terlalu keras hati kami, tapi kami minta Tuhan melembutkannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita baru saja memasuki tahun baru. Nah, ketika kita memasuki tahun baru, kita mengatakan selamat tahun baru, karena banyak hal yang baru yang ingin kita kerjakan. Tapi sampai di akhir tahun kita baru sadar, ternyata bukan tahun baru, tapi tahun batu, saudara sekalian. Karena ternyata tetap tidak berubah. Nah, saudara, harap ya saudara, kita memasuki tahun ini, kita itu memasuki satu babak yang baru dalam hidup kita, dan di depan kita terbentang, saudara sekalian, harapan demi harapan yang kita doakan, dan kita sungguh mengharapkan itu dapat terwujud. Tapi saudara sekalian, seringkali harapan yang ada di depan itu tidak mudah tercapai. Banyak terkendala. Terkendalanya oleh apa saudara sekalian? Yaitu oleh beban masa lalu, bayang-bayang masa lalu yang masih terus mengikat, yang mengurung, yang memenjarakan kita. Nah, di dalam Alkitab kita ada sebuah bangsa, yaitu umat Tuhan, yang di hadapan mereka terbentang masa depan yang cerah, terbentang masa depan yang gilang gemilang, yang merupakan perwujudan dari janji Allah. Bahkan mereka akan dipimpin oleh Allah sendiri menuju kepada hari yang gemilang itu. Tetapi saudara sekalian, perjalanan mereka menjadi begitu sulit. Mengapa? Karena ada beban dari masa lalu, bayang-bayang dari masa lalu yang mereka sulit untuk lepaskan. Maka saudara dan saya, sadar atau tidak sadar, inilah juga yang kerap menghalangi pertumbuhan kita, yang menghambat kemajuan di dalam rohani kita menuju kepada hari depan. Banyak yang tidak berani melangkah, atau bahkan keliru mengambil keputusan, salah bersikap, tak kala memasuki sebuah era yang baru. Dikarenakan saudara, dikarenakan apa? Dikarenakan bayang-bayang dari masa lalu. Dan kita melihat itu dengan sangat jelas di dalam perjalanan bangsa Israel, umat Tuhan, tak kala Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, yang adalah tanah perbudakan mereka, untuk memasuki sebuah zaman yang baru, memasuki sebuah era yang baru, sebagai umat Tuhan yang akan berdiam di tanah yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham. Nah, kita bisa melihat betapa masa lalu itu memenjarakan mereka. Misalnya, kita lihat dari Keluaran pasal yang ke-16, ayat kedua sampai ayat ketiga. Di situ tercatat demikian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu saudara lihat di kitab Bilangan pasal 14 ayat 2 sampai 3. Mereka berkata apa? Di situ tercatat, bersungut-sungutlah orang Israel semuanya kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini,
Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Saudara lihat, dari Keluaran baru mereka keluar dari Mesir, sampai Kitab Bilangan mereka sudah dekat ke Kanaan. Tetap sama, saudara, sungut-sungut tentang apa? Sekarang kondisi kami begini, kami ingat masa lalu. Nah ini saudara ya, betulkah keadaan mereka baik di Mesir? Kan mereka bilang begini, kalau saja kami mati di Mesir, kami kan matinya menghadap kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Emangnya mereka hidup enak di Mesir? Nah saudara, di sini kita mendapati bahwa bangsa Israel punya nama lain, namanya bangsa halu, saudara sekalian. Karena mereka ada di padang gurun, mereka pikir dulu di Mesir itu enak. Padahal apa yang ada di Mesir, saudara sekalian? Betulkah keadaan mereka baik di Mesir? Kita lihat Keluaran pasal 3 ayat 7. Ketika Tuhan memanggil Musa, di situ Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh apa? Kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Bukan kenikmatan mereka di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku tahu penderitaan mereka. Jadi mereka di Mesir menderita atau bersuka-suka, bersenang-senang? Mereka di Mesir itu menderita, mereka di Mesir itu sengsara. Di Mesir mereka menderita perbudakan. Tetapi somehow, saudara sekalian, perbudakan itu begitu membelenggu pikiran mereka, membelenggu bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga pikiran mereka, sehingga mereka tidak melihat ada hari depan selain di bawah cengkeraman Mesir. Mereka begitu diperbudak sampai mereka kira hanya bersama Mesirlah mereka bisa hidup, saudara sekalian. Maka ketika Tuhan pimpin mereka memasuki lembaran yang baru, membuka lembaran yang baru, kita lihat bayang-bayang masa lalu begitu kuat mencengkeram mereka, saudara. Maka di sini juga kita sadar ya saudara, bahwa banyak orang diikat oleh sesuatu hal sehingga dia sulit melepaskan. Ada orang yang menjalani hidup berada di dalam perlakuan-perlakuan yang abuse, tapi dia tidak bisa melepaskan diri. Dia tidak bisa melihat hari lain, tidak bisa melihat kemungkinan yang lain. Bukan cuma fisiknya, tetapi pikirannya dicengkeram oleh keadaan itu. Sulit dipercaya saudara, bahwa setelah bangsa itu menyaksikan 10 tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir, dan menyaksikan terbelahnya Laut Merah, kita tidak menyaksikan seperti itu saudara. Kita menyaksikan cuma satu hal saja yang sederhana, yang tidak biasanya kita sudah mengatakan mujizat besar. Mereka menyaksikan 10 mujizat di Mesir. Terbelahnya Laut Merah. Kita cuma menyaksikan terbelahnya rambut saudara belah tengah. Mereka menyaksikan terbelahnya Laut Merah. Mau menunjukkan kuasa Tuhan terhadap Tuhan atau dewa-dewanya orang Mesir. Tetapi saudara, yang kita sulit percaya bahwa bangsa itu masih memimpikan kembali kemana? Ke tanah perbudakan mereka, tempat yang pernah menyengsarakan mereka dengan begitu hebat. Maka di sini kita sadar ya, orang yang diikat oleh sebuah dosa yang mendarah daging tidak gampang melepaskan saudara. Orang yang diikat oleh dosa, dia kadang tahu bahwa dosa itu merusak hidupnya. Dosa itu merusak rumah tangganya. Dosa itu merusak kesehatannya, mengkacau balaukan hidupnya, tapi sulit lepas. Kadang orang yang sudah diikat dalam dosa perzinahan, kadang diikat dalam perselingkuhan saudara, dia tahu itu tidak benar. Pernah ada yang mengatakan, saya tahu apa yang saya lakukan tidak benar. Saya tahu yang saya lakukan itu akan berujung kepada kejatuhan. Saya akan mengkhianati keluargaku, istriku, tapi tidak bisa melepaskan. Dikatakan buang nomor handphone itu, tidak bisa, tetap ada cara lain menghubunginya. Saudara, kita tahu ya, kadang-kadang kita tahu, kita melihat itu tidak benar. Lepaskan sebelum hidupmu hancur. Tapi tidak bisa saudara. Dosa itu begitu kuat mengikat. Ada dosa pornografi, dosa seksualitas yang mengikat, sehingga dia akhirnya mencari kepuasan di luar rumah tangganya. Sambil mencari itu, sambil dia minta ampun sama Tuhan. Wah, sulit saudara sekalian. Di sini kita sadar tidak gampang saudara. Maka saudara sekalian, inilah yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Mereka memasuki lembaran yang baru dengan bayang-bayang
masa lalu yang begitu pekat, yang mengurung mereka, yang memenjarakan mereka. Maka seringkali dikatakan bahwa Tuhan membawa Israel keluar dari Mesir just in one night. Hanya di dalam satu malam setelah kematian anak sulung. Maka orang Israel mereka keluar dari Mesir hanya dalam satu malam. Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir hanya dalam satu malam. Tapi Tuhan membawa Mesir keluar dari hati orang Israel 40 tahun. Gak gampang saudara. Orang datang di KKR mendengarkan Injil. Hei engkau orang berdosa, bertobat. Dia bertobat hari itu. Oh Tuhan, saya minta ampun, saya orang berdosa. Tapi dia butuh seumur hidup untuk melawan kedagingan dia, saudara. Tidak gampang. Orang setelah bertobat pulang ke rumah, tidak langsung hilang. Segala dosa yang mengikat harus dia lawan seumur hidupnya di dalam proses pengudusan. Nah saudara, tidak mudah. Maka di sini kita sadar bahwa orang Israel dibebaskan dari Mesir, itu bukan jaminan kedewasaan. Kebebasan itu bukan jaminan kedewasaan. Apakah orang sudah jadi Kristen lantas dewasa secara iman? Belum tentu. Setelah berada di dalam perbudakan berabad-abad, orang Israel yang sekarang sudah dibebaskan, mereka masih harus mengatasi mentalitas seorang budak. Mentalitas seorang budak yang terus mempengaruhi mereka, saudara sekalian. Apa yang menjadi gangguan terus-menerus bagi Musa? Musa pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Wah, itu tidak gampang, saudara. Musa bukan menggembalakan sebuah jemaat, saudara. Ini memimpin bangsa yang baru keluar dari perbudakan dengan mentalitas budak. Maka apa yang menjadi gangguan bagi Musa terus-menerus, apa yang mendukakan Tuhan terus-menerus adalah keluhan, sungut-sungut dari orang Israel, adalah ikatan terhadap perbudakan di masa lalu. Oh, kita jangan katakan ini hanya orang Israel, ini hanya berlaku bagi orang Israel di padang gurun. Kita harus memperhatikan apakah sikap ini, sikap kekanak-kanakan ini ada pada kita. Dan sikap ini juga berlaku bagi banyak anak-anak Tuhan yang seharusnya mereka menikmati kebebasan di dalam Kristus. Maka mari kita coba memeriksa spiritualitas kita, saudara. Mari kita mencoba untuk memeriksa. Perhatikan, saudara, jikalau kita mendapati diri kita masih sering berpikir seperti yang akan saya sampaikan, saudara. Jika kita masih sering berpikir begitu, atau kita masih sering berkata-kata seperti itu, saudara, selalu sering mengatakan seperti itu, kita mungkin masih hidup dalam perbudakan masa lalu, dan kita perlu berjuang untuk bergerak menuju kepada kedewasaan seorang Kristen yang sudah dimerdekakan. Apa yang seringkali orang yang masih kanak-kanak rohani, masih diikat oleh penjara masa lalu katakan, atau apa yang sering mereka pikirkan? Yang pertama, saudara, mereka terus-terusan, mungkin juga saudara dan saya ya, kita terus-terusan berkata begini, oh Tuhan, hidupku berat sekali, Tuhan, hidupku berat sekali. Jadi sedikit-sedikit kita berkata, oh Tuhan, hidupku berat sekali. Bagi orang Israel di Mesir, hidupnya memang berat, sebab mereka harus kerja paksa, mereka harus taat perintah orang Mesir, atau mereka dihukum oleh Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan sudah membebaskan mereka. Tuhan sudah memimpin mereka keluar. Tuhan membawa mereka ke Sinai. Dan di Sinai Tuhan memperlihatkan kemuliaannya kepada orang Israel. Dan Tuhan memberikan mereka hukum-hukumnya yang akan memimpin dan yang akan membimbing mereka. Nah, sebagai responnya, orang Israel sekarang mereka harus belajar taat. Belajar mengasihi Tuhan, belajar untuk tunduk kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Tetapi ini beda dengan ketaatan waktu mereka di Mesir. Ketaatan mereka waktu di Mesir itu sama dengan ketaatan anak-anak. Tapi sekarang mereka taat dalam ketaatan seorang yang dewasa. Anak-anak taat karena apa? Takut dihukum. Ayo, kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan dihukum. Takut. Maka dia lakukan, saudara sekalian. Tapi orang dewasa itu kan lain. Orang dewasa itu taat karena kasih dan pengabdian. Seorang suami rela untuk membatas dirinya bukan karena takut hukuman. Ya, ada juga sih suami yang takut hukuman, saudara sekalian. Kalau pulang telat, saudara sekalian, ya takut hukuman. Tapi kan kita
mengasihi istri. Sehingga kita mau menempatkan diri di dalam suatu batasan, saudara sekalian. Ini adalah kedewasaan. Dan kebebasan yang tertinggi itu adalah ketika kasih mengikat umat Tuhan kepada Allahnya dan kepada satu dengan yang lain. Ada kasih yang mengikat. Saudara kalau ke gereja masih karena takut, kalau saudara tidak pergi ke gereja besok toko tidak rame, berarti saudara masih berada di bawah perbudakan, saudara sekalian. Bukan karena kasih, saya mengasihi Tuhan, saya ingin mencintai Tuhan, beribadah kepadanya. Mungkin banyak yang bertanya, loh kok jadi Kristen katanya sudah bebas, katanya Yesus membebaskan kita, tapi kenapa kita masih ada dalam ikatan? Nah banyak orang seringkali berkata, kan jadi Kristen bebas, saya tidak lagi diikat oleh hal-hal yang lain. Tidak, saudara sekalian. Di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30, di situ Yesus berkata, satu ayat yang sangat terkenal, ayat 28 Matius pasal 11. Ini ayat yang kita semua tahu ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, ini ayat yang kita sangat senang ya. Oh datang sama Yesus. Yesus kasih rest. Yesus kasih kelegaan. Oh, tidak ada lagi beban, tidak ada lagi tugas. Saudara sekalian, kelegaan di sini berarti saudara seperti saudara diberikan istirahat dari sebuah beban kerja yang sangat berat. Setelah saudara kerja yang sangat berat, saudara berada di bawah kuk. Sekarang saudara dibebaskan, saudara mendapat kelegaan. Tapi di ayat selanjutnya Yesus bilang apa? Pikul kuk yang kupasang. Loh, kok aku baru dapat kelegaan, sekarang dapat kuk? Nah, kita mungkin bertanya seperti itu. Dan Yesus bilang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Maka di sini saudara kita mengerti. Jadi orang Kristen bukan berarti bebas, tidak ada ikatan. Tetapi kebebasan yang sejati bukan tidak ada kuk lagi, melainkan saudara memikul kuk yang benar. Itulah kebebasan yang sejati. Maka orang Kristen bukan berarti tidak ada kuk, tetapi memikul kuk yang benar. Jadi saudara, hidup orang Israel berat di padang gurun? Tidak saudara. Sekarang tidak lagi. Mereka ada di dalam kemerdekaan mengasihi Tuhan dan mengasihi satu dengan yang lain. Tapi mereka terus menerus berkata, oh Tuhan, hidupku berat sekali. Lalu yang kedua saudara, kita mungkin masih dalam kekanak-kanakan secara rohani jikalau kita terus-menerus berkata, Tuhan, aku harus hidup aman, tidak boleh ada gangguan. Tuhan, sekarang aku jadi Kristen ya Tuhan. Jangan lagi ya, aku hidup susah ya Tuhan. Jadi Kristen kan hidupnya lancar. Aku harus hidup aman, tidak boleh ada gangguan. Nah saudara, Tuhan bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju ke mall. Tidak saudara ya. Tuhan bawa dari Mesir menuju ke padang gurun. Padang gurun itu bahaya tidak? Pasti bahaya. Di padang gurun itu siang panas terik, malam dingin sekali, banyak kalajengking, ada ular, tidak ada tanaman yang bisa mereka bersandar untuk makan saudara sekalian. Banyak sekali bahaya di padang gurun. Tapi Tuhan bawa mereka ke situ untuk mereka sadar bahwa yang mereka paling butuhkan hanya Tuhan saja, sebab tidak ada yang lain. Tetapi di situ Tuhan berjanji menyertai umatnya. Tuhan berjanji untuk melindungi mereka dan menyediakan kebutuhan mereka. Maka disitulah Daud bisa berkata dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan Daud mengatakan itu dalam keadaan yang begitu nyaman, sedang duduk di istananya tidur-tiduran. Tapi Daud dia tahu di dalam bahaya dia memiliki gembala yang agung. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah saudara, di padang gurun yang gersang itu, Tuhan memastikan sehingga sepatu daripada orang-orang Israel tidak rusak. Baju mereka tidak lapuk dan mereka terus ada makan selama 40 tahun. Saudara pakai sepatu berapa lama? Ada di sini yang pakai sepatu dari tahun 1986? Tidak ada saudara ya. Sudah rusak semua. Tapi orang Israel saudara, 40 tahun sepatu tidak rusak. Baju tidak lapuk. Makan terus ada setiap hari. Lalu musuh bagaimana? Musuh yang mengancam Tuhan bereskan. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh mereka dan memberikan Israel kemenangan. Maka sekalipun mereka ada di tempat paling berbahaya, mereka berada di tempat yang paling aman. Tempat yang paling aman itu ada di mana? Saudara mungkin mengatakan sekarang aku aman. Sekarang rumah adalah
hak milik. Sekarang kendaraan milik pribadi. Nggak ada utang, nggak ada apa. Hidupku aman. Saudara, itu bukan tempat teraman. Tempat teraman itu ada di dalam kehendak Tuhan. Waktu saudara ada di dalam kehendak Tuhan, saudara berada di dalam tempat yang teraman. Lalu yang ketiga, kita masih kanak-kanak rohani jikalau kita terus berkata begini, aku nggak ngerti Tuhan, kenapa ini terjadi? Oh Tuhan, aku nggak ngerti. Tolong kasih tahu kenapa ini terjadi. Saudara, waktu keadaan sehat, tiba-tiba saudara check up. Lalu saudara kena vonis cancer. Saudara, sangat wajar kita bertanya mengapa ini terjadi. Saudara kena kebakaran rumah, saudara bertanya kenapa ini terjadi, sangat wajar. Tapi jikalau kita terus menerus sepanjang hidup kita terus bertanya, aku tidak ngerti Tuhan kenapa ini terjadi. Saudara, rumah tangga bermasalah, saudara mengatakan, aku tidak ngerti Tuhan kenapa aku nikah sama dia. Saudara terus bertanya begitu. Nah itu saudara masih kanak-kanak secara rohani. Saudara, menjadi orang Kristen memang tidak mudah. Tidak ada yang namanya jalan tol. Ketika saudara jadi orang Kristen semua lancar sampai kepada kepada tujuan. Tapi kita bersyukur bahwa di dalam teologi reform kita mengerti yang namanya kedaulatan Allah. Aku tahu Allahku baik. Di dalam keadaan apapun, aku percaya dia berdaulat. Dia tidak lepas kendali. Dia tetap memegang kendali. Dan aku tahu dia baik. Maka apa yang dia lakukan itu baik bagiku. Nah saudara, itulah di dalam teologi reform. Orang percaya yang dewasa adalah orang yang berjalan by faith, not by sight. Berjalan dengan imannya. Saudara, setelah dibawa keluar dari Mesir, Tuhan tidak membawa orang Israel di dalam kenyamanan tanpa gangguan. Tetapi Tuhan mempersiapkan mereka untuk bertempur dan menerima berkat yang akan mereka temui di tanah yang Tuhan janjikan. Sama ketika orang Kristen dimerdekakan dari perbudakan dosa, Tuhan mempersiapkan mereka masuk di dalam peperangan rohani. Di dalam peperangan rohani di tengah dunia ini untuk menerima berkat dari janji-janji Tuhan. Maka perhatikan, setiap ujian yang kita atasi itu membantu mempertajam mata rohani kita, membantu memperkuat otot-otot rohani kita. Maka saudara jangan menghindari ujian. Kadang kita tidak mau pelayanan, kenapa? Kalau masuk pelayanan susah. Banyak ujian, banyak kesusahan. Saudara, tetapi dibalik daripada ujian itu, Tuhan mempertajam mata rohani kita sehingga kita bisa melihat jelas siapakah dia. Dan Tuhan memperkuat otot-otot rohani kita sehingga kita tidak gampang goyah, tidak gampang goncang, saudara. Dan setiap cobaan yang kita menangkan, itu akan menolong kita bertumbuh in the grace of God. Kita bertumbuh di dalam namanya kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Saudara, sangat wajar. Banyak hal yang kita tidak serta-merta mengerti. Saudara yang sedang bergumul pada hari ini dengan banyak perkara, saudara tidak serta-merta mengerti. Tapi kita berjalan by faith, not by sight. Kita percaya Allah yang berdaulat, itu Allah yang baik, dan itu Allahku. Nah saudara, yang keempat, kita masih kanak-kanak rohani kalau kita terus-menerus berkata, Tuhan, enough. Aku sudah cukup menderita ya Tuhan. Tuhan, aku sudah cukup menderita. Nah, sepanjang perjalanan mereka di padang gurun, orang Israel mengalami kelaparan demi kelaparan, kehausan, dan serangan daripada musuh. Dan apa biasanya yang jadi respon mereka? Ialah bersungut-sungut, mengeluh. Saudara, kalau kita ketemu orang seperti itu ya, saudara senang berada sama orang seperti itu. Atau saudara nikah tiap hari sama orang yang tiap hari bersungut-sungut, mengeluh. Saudara lakukan apapun dia tidak bersyukur. Saudara lakukan apapun dia tidak berterima kasih. Sangat melelahkan saudara. Nah di padang gurun orang Israel, respon mereka ialah mengeluh dan bersungut-sungut. Satu hal saudara, kita belajar untuk mengingat bahwa tidak satupun kita yang berhak atas apapun juga. Hari ini apa yang saudara terima, saudara tidak berhak atas itu. Semua yang kita terima itu only by the grace of God. Itu kasih karunia Allah. Maka ini satu hal yang boleh menolong kita untuk kita melihat pimpinan Tuhan, saudara. Saya kenal satu orang tua. Satu orang tua umur sudah 70 lebih, saudara ya. Tapi setiap kali ketemu dia tanya, bagaimana kabar Oma? Sehat-sehat? Oh sehat, Tuhan baik. Oh Tuhan baik sekali. Nah kalau saudara lihat dia hidupnya, saudara mungkin bertanya, kenapa dia bisa sebut Tuhan baik? Anak dia 3 laki. Ada yang narkoba, saudara, ada yang hidup luntang-lantung. Itu ada yang usir dia dari rumahnya, saudara. Jadi
Oma itu diusir dari rumahnya, tinggal di kos-kosan saudara. Tidak ada penghasilan tetap, lalu tidak ada asuransi. Kita kadang berpikir kalau dia sampai masuk rumah sakit bagaimana itu. Tapi setiap kali ketemu, bagaimana Oma sehat? Oh sehat Tuhan, baik. Selalu senyum saudara. Kadang saya tidak mengerti saudara. Tapi di balik itu semuanya, mungkin dia melihat bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi dia saudara. Nah lalu yang kelima, kita masih kanak-kanak rohani ketika kita terus berkata, Tuhan aku berhak mendapatkan sesuatu yang kuinginkan. Aku berhak, and I am entitled to get it. Kita merasa berhak. Nah sikap berhak atau entitled ini berbahaya saudara. Sebagai hamba Tuhan, bisa jadi kalau sudah lama melayani, saya merasa entitled untuk menerima. Seharusnya saya terima perlakuan yang baik dari jemaat. Seharusnya jemaat memperhatikan saya. Saudara, ketika kita sudah mulai memiliki sikap entitled, saya sudah lama melayani. Gereja ini kalau tidak ada saya, gereja ini bubar. Nah saudara ya, mulai merasa entitled. Ini jemaatku. Ini hasil pekerjaanku. Jangan akui ya, ini hasil pekerjaanku. Kita mulai merasa entitled. Nah saudara, jikalau hamba Tuhan, jikalau orang-orang yang melayani sudah memiliki sikap ini, rusak seluruh pelayanan. Demikian pula dalam relasi kita satu dengan yang lain. Saudara ingat, Yesus mengajarkan satu jenis leadership yang berbeda. Yesus mengajarkan kepemimpinan yang beda dari semua macam kepemimpinan di seluruh dunia. Yesus mengajarkan servant leadership, kepemimpinan yang berhati seorang hamba. Yesus mengatakan, you mau jadi yang terbesar, layani satu sama lain. Itulah yang menunjukkan engkau sebagai pemimpin, engkau yang terbesar. Saudara, servant leadership, jikalau ini diterapkan di dalam rumah tangga, bukan menuntut, entitled. Hei istri, harus melayani saya ya. Atau istri mengatakan, suami harus tunduk sama saya ya. Nah saudara, jikalau kita memiliki servant leadership, kita berhak menerima itu. Tapi kita mau melayani. Yesus berhak menerima perlakuan dari muridnya, mencuci kaki dia, berhak. Tetapi dia mencuci kaki daripada muridnya. Nah saudara sekalian, jikalau ini diterapkan dalam rumah tangga, jikalau ini diterapkan dalam relasi orang tua dan anak, jikalau ini diterapkan dalam relasi atasan dan bawahan, di dalam pelayanan kita, saudara, dijamin semua akan beres. Semua akan beres jikalau kita mau bersama-sama berjuang di dalam spirit servant leadership. Orang Israel rasa berhak menuntut daging untuk dimakan. Oh Tuhan, kami minta daging. Tuhan, kami minta daging. Terus menerus. Lalu Tuhan bilang, oke, saya kasih daging. Tuhan kirim burung puyuh. Oh senang, oh ada daging. Lalu makan dengan nafsunya saudara sekalian. Dan akibatnya banyak dari mereka yang mati. Jadi saudara jangan kira ya kita merasa entitled. Tuhan kasih saya ya. Kenapa Tuhan berkati dia, Tuhan tidak berkati saya. Tuhan kasih saya ya, Tuhan kasih saya ya. Tuhan bilang oke, saya kasih kamu. Tapi bukan sebagai berkat, sebagai hukuman. Wah itu mengerikan saudara. Lalu yang keenam, kita masih kanak-kanak, kita masih berada dalam penjara masa lalu. Kalau kita terus-menerus berkata apa? Oh, betapa indahnya masa lalu. Selalu ya kita berkata begitu, betapa indahnya masa lalu. Kayak orang Israel, sudah dibebaskan dari Mesir, sudah di padang gurun Tuhan pelihara, kasih mana setiap hari. Ada tiang awan, tiang api, Tuhan topang mereka. Tapi masih ingat, oh betapa indahnya Mesir. Coba kami kembali ke Mesir, coba kami mati di Mesir. Saudara, ini sama ya. Orang sudah nikah, sudah di dalam rumah tangga, dalam pernikahan, masih ingat pacar dulu yang gak jadi dia nikahi. Coba kalau saya nikah sama dia, tidak sama kamu, hidup saya bahagia. Coba kalau saya nikah sama dia, tidak pernah begini susah. Kalau saya nikah sama dia, tidak pernah berantem. Siapa bilang, saudara sekalian? Saudara sekalian, banyak orang merasa, oh rumah tanggaku tidak bahagia. Waktu reuni ketemu mantan pacar, wah ini, harusnya nikah sama ini. Bayang-bayang masa lalu. Lalu saudara meninggalkan istrinya sama mantannya. Setelah itu bahagia? Tidak ada saudara. Tidak ada ceritanya bahagia. Maka saudara kadang-kadang inilah yang terus-menerus menjebak kita pikiran. Oh betapa indahnya masa lalu. Setiap kali keadaan jadi sulit, orang Israel mau kembali ke Mesir. Kembali ke mana? Kembali ke masa perbudakan. Kembali ke masa penderitaan. Tapi Tuhan bilang no.
Engkau tidak boleh kembali. Sebab itu bukan rencanaku bagimu. Rencanaku bagimu, engkau harus terus bergerak. Bergerak maju menuju kepada penggenapan daripada rencana Allah. Yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Engkau harus terus maju. Tidak boleh kembali ke Mesir lagi. Saudara, inilah pertumbuhan kita. Kita bertumbuh dari kanak-kanak. Kita bertumbuh jadi remaja. Tidak enak bertumbuh jadi pemuda. Jadi orang dewasa, mesti kerja, mesti berjuang. Tidak enak, saudara. Tapi siapa di sini yang masih mau terus masa kanak-kanak? Oh, sudah bisa calistung, baca tulis hitung. Tidak mau naik kelas, Bu Guru tidak mau. Saya mau di sini sampai selama-lamanya, gitu kan? Lalu saudara umur 40, bayangkan saudara umur 40 tahun, setiap pagi bangun, keluar rumah, Mama, aku mau pergi. Lalu saudara pakai celana pendek warna merah, celana itu kemeja warna putih, pakai topi merah, pakai dasi merah. Saudara keluar, sampai umur 40 tahun masih bilang, Mama, saya mau pergi sekolah. Saudara, tidak ada saudara orang yang mau begitu. Tidak ada. Kita ingin bertumbuh. Tapi saudara seringkali dalam hal rohani, kita masih terjebak di dalam masa lalu itu, saudara. Nah, jikalau 6 kalimat ini terus-menerus kita katakan, bisa jadi kita masih dalam masa kanak-kanak secara rohani, saudara. Waktu saudara menentang Allah dengan sikap yang kekanak-kanakan, dengan pemberontakan-pemberontakan kita hanya akan mendukakan Allah dan mengganggu rencananya yang terbaik yang sudah Allah tetapkan bagi kita, saudara sekalian. Bulan ini, saya tepat 10 tahun melayani ke Surabaya, saudara. Tidak terasa sudah 10 tahun. Dulu awal-awal rasa berat, oh Tuhan tidak mau ke Surabaya. Kalau bisa jangan, doa. Tapi Tuhan bilang pergi. Aku sudah nyaman di Jakarta, tidak bisa, pergi. Pergi saudara sekalian. Tidak terasa sudah 10 tahun. Sekarang doanya lain. Oh Tuhan, aku tidak mau tinggalkan Surabaya. Nah, bahaya ya. Kalau sudah doa begini, biasanya yang lain saudara ya. Nah tapi saudara sekalian, waktu kita terus-menerus menentang rencana Allah, bisa jadi kita tidak melihat apa yang terbaik yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Dan sekarang saya mengajak kita memperhatikan satu ayat ini, saudara. Mazmur 89 ayat 48. Mazmur itu singkat. Ingatlah apa umur hidup itu, betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Saudara, ayat ini mengatakan, ingat, apa umur hidup itu? Baru sadar. Aku sudah lewati begitu panjang. Sekarang apa ya umur hidup itu? Baru sadar seperti kata pemazmur. Betapa sia-sia kau ciptakan semua anak manusia. Nah di sini tersirat apa saudara? Tersirat bahwa waktu itu akan berlalu dengan terlalu cepat. Waktu itu akan berlalu dengan terlalu cepat. Kita masuk di dalam tahun yang baru 2026. Kita membuka lembaran yang baru. Tapi saya mau kasih tahu saudara, lembaran baru yang kita buka itu akan segera dengan sangat segera akan menjadi catatan masa lalu. Lembaran yang baru yang kita buka dengan segera akan menjadi catatan masa lalu. Dan saya mau tanya, apakah yang akan tertulis di dalam lembaran masa lalu yang sudah ditutup, saudara sudah tidak bisa ubah lagi? Apa yang tertulis di sana yang akan dibaca oleh keturunan kita? Apa yang akan dibaca oleh orang-orang yang hidup setelah zaman kita? Saudara ingat baik-baik. Hari ini, tahun ini akan segera berlalu. Kita sadar tidak sadar sudah Desember 2026. Lalu Januari 2027. Saya mau tanya, apa yang akan orang baca tentang catatan tahun ini yang dibaca oleh keturunan kita, orang-orang yang hidup setelah kita? Oh, ternyata bapakku itu ternyata seorang penipu. Wah, cilaka, bapakku itu tukang selingkuh. Bapakku itu ternyata tidak pernah mau pelayanan. Bapakku itu cuma mau hidup sendiri, egois. Tidak mau jadi berkat buat orang lain. Saudara, itu menjadi kesulitan besar bagi anak-anak dan cucu-cucu kita, saudara. Saya bersyukur sekali. Saya pernah tahu bahwa ternyata akong saya, papanya itu adalah seorang penginjil di daerah Putieng. Itu kampung halaman yang sama dengan Jongsung. Dan mereka disebut sebagai barefoot missionary, yaitu penginjil yang keliling desa-desa, telanjang kaki, keliling mengkabarkan Injil. Papa dari akong saya itu satu angkatan dengan papanya pendeta Jongsung. Mereka di sana daerah yang mula-mula dikunjungi oleh misionaris, lalu Injil dikabarkan luas. Waktu tahu itu, hati begitu sukacita, hati begitu ada kebanggaan. Oh Tuhan, Engkau pernah pakai
orang di atas yang mendahului untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ada satu sukacita. Nah saudara bayangkan, kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, satu hari anak cucu tahu, oh ternyata kakekku dulu pernah melayani pekerjaan Tuhan, pernah pergi ke Aceh mengkabarkan Injil, pernah pergi di dalam KKR regional, bahkan pernah berjuang untuk sekalipun susah bertahan di dalam rumah tangganya karena dia seorang Kristen. Walaupun susah pekerjaannya, dia terus berjuang karena pekerjaan itu menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan terima kasih, pernah punya buyut seperti itu. Nah saudara, waktu segera berlalu. Masalahnya catatan itu dibaca seperti apa. Maka saudara sekalian, pikirkan baik-baik aset yang namanya waktu ini. Kita tahu aset kita ya. Kita punya tanah, kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kripto, kita punya saham, banyak macam saudara sekalian. Itu kita akumulasikan sebagai aset kita. Tapi saudara, kita seringkali melewatkan aset yang namanya waktu. Maka saya mengajak kita memikirkan ini baik-baik hari ini saudara. Seseorang pernah berkata begini, time is a great healer, but a poor beautician. Saudara sekalian, waktu itu penyembuh yang hebat, tetapi penata kecantikan yang buruk, saudara sekalian, betul enggak? Dan kita bertambahnya usia, kita akan mengaminkan, saudara. Banyak luka, termasuk luka batin, yang bisa disembuhkan seiring dengan waktu. Saudara pernah sakit hati, setelah berlalunya waktu, saudara mulai bisa menerima. Saudara pernah berduka, tetapi seiring berjalannya waktu saudara bisa memahami. Tetapi saudara sekalian, bertambahnya waktu juga membuat fisik kita makin menurun dan semakin jelek saudara. Kita harus mengakui. Waktu muda pocah-pocah, sudah tua pica-pica, sudah terima sudah saudara sekalian. Kita harus mengakui. Jadi waktu ulang tahun biasa orang mengatakan, wah Pak makin muda aja, wah kamu makin pintar bohong. Saudara ya. Jadi jangan senang dulu kalau orang mengatakan, wah Pak tidak tambah tua. Siapa bilang? Pasti akan lebih menua, saudara sekalian. Setiap orang hidup pasti bertambah tua ya, perhatikan. Tapi tidak semua orang bisa dan siap untuk memperlihatkan kerusakan yang ditimbulkan oleh penuaan dengan cara yang sama. Orang yang bisa berdamai dengan waktu ya sudah, dia bisa dan siap untuk memperlihatkan ya memang degradasi seiring dengan berjalannya waktu. Saya membaca sebuah kisah tentang penyanyi Korea Selatan terkenal tahun 80-an. Cantik saudara. Tapi dia selalu merasa diri tidak cantik. Selalu merasa diri ada yang kurang. Maka dia pergi oplas. Zaman itu kan tidak semodern sekarang. Operasi puluhan kali saudara. Sampai uangnya habis. Suntik segala macam sampai sudah habis uang, dia suntik pakai minyak goreng. Ini beneran saudara, beneran loh. Saudara jangan tiru, jangan tiru. Minyak goreng untuk goreng, saudara ya, untuk wajan, bukan untuk muka, saudara, bukan untuk wajah. Saudara sekalian, lalu setelah itu sampai kepalanya membesar 3 kali lipat. Wah itu mengerikan. Setelah itu beritanya kemana-mana, orang mulai donasi untuk dia operasi buang semua yang sampah-sampah itu. Tetapi setelah itu mukanya rusak sampai dia meninggal, saudara. Maka kita kadang-kadang tidak siap menerima apa yang ditimbulkan oleh penuaan itu, saudara. Tapi satu hal yang pasti bahwa waktu selalu bergerak. Waktu selalu bergerak dan masing-masing kita harus memikirkan dengan seksama sikap kita terhadap aset yang namanya waktu. Saudara perhatikan sekarang, kita harus memikirkan dengan bijaksana sikap kita terhadap aset yang namanya waktu ini. Saudara kalau mau belajar saham banyaklah di YouTube apa. Saudara belajar urus tanah, kelola tanah, jual beli tanah banyak ya. Tapi tidak banyak yang mengajarkan tentang waktu. Ada 3 macam sikap yang biasanya orang perbuat dengan aset ini saudara. Yang pertama, mayoritas. Ialah menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak berguna. Menyia-nyiakan waktu dalam hal-hal yang tidak berguna. 38 kali dalam kitab pengkhotbah kita mendapati kata sia-sia atau meaningless. Sesuatu yang tanpa makna. Seorang penafsir Alkitab berkata bahwa kata Ibrani untuk sia-sia yang diterjemahkan sebagai kesia-siaan itu berarti saudara, berarti apa? Apa yang tersisa setelah gelembung sabun itu pecah. Nah waktu kita lihat gelembung sabun, banyak ya gelembung-gelembung ya. Somehow kita sadar ini tidak lama. Ini sebentar sekali
Setelah itu sisa apa? Tidak ada, saudara. Maka itulah kesia-siaan. Raja Salomo dalam bijaksananya yang Tuhan berikan, ya kita bisa mengatakan mungkin dia adalah penulis daripada kitab pengkhotbah ya, meskipun ada penafsiran-penafsiran yang lain. Nah saudara, Raja Salomo atau penulis pengkhotbah dalam bijaksana yang Tuhan berikan, dia memikirkan berbagai aspek kehidupan manusia sebelum menulis kitab pengkhotbah. Dan dia tiba pada satu kesimpulan, saudara, kesimpulan yang menakutkan, yaitu bahwa hidup ini tidak bermakna, sia-sia. Apa artinya? Kalau begitu kita tidak perlu hidup. Bukan, saudara. Hidup ini sekiranya tidak ada penebusan dari Tuhan, maka hidup ini meaningless, sia-sia. Dan saudara, hidup yang tanpa makna itu hanyalah eksistensi belaka. Bukan hidup yang sebenarnya, saudara. Saudara boleh dikenal, oh si ini pernah hidup, pernah ada dulu. Tapi itu hanya eksistensi belaka. Dan itu bukan hidup yang sebenarnya, saudara. Bagaimana orang akan mengingat namamu? Oke, cucu masih ingat, tapi setelah itu masih ingat enggak? Enggak lagi ingat. Itu hanya eksistensi belaka, bukan hidup yang sebenarnya. Nah saudara, kita bisa bekerja keras dan mengganti uang yang sudah hilang itu, tapi kita tidak bisa usaha apapun mendapatkan kembali waktu yang sudah kita sia-siakan. Perhatikan, kita belanja, uang hilang. Uang sudah tidak ada, kita kerja keras menebus kembali bisa. Waktu sidang sinode, Pendeta Stephen Tong kembali cerita ya, seorang jemaat dulu pernah datang, Pak Tong, toko saya kebakaran, semuanya habis, saya tidak punya apa-apa lagi. Lalu Pendeta Stephen Tong bilang, enggak, yo masih punya nama baik, yo masih punya reputasi, kamu masih bisa kerja kembalikan semuanya. Ya mana bisa Pak Tong, kamu masih punya modal. Lalu berapa tahun kemudian dia kembali. Pak Tong betul. Tuhan sekarang ganti lebih dari yang hilang dulu. Karena dia punya nama baik. Maka teman-temannya pinjamin barang. Teman-temannya pinjamin uang. Dia bisa memulai kembali usahanya. Maka saudara ya, selain waktu ini modal ya, nama baik ya. Nama baik itu modal penting. Nah saudara, kita bisa kerja keras mengganti apa yang hilang. Mengganti yang terbakar. Mengganti apa yang ditipu orang. Kita bisa kerja keras untuk menggantinya, tapi kita tidak bisa usaha apapun untuk mendapatkan kembali waktu yang sudah disia-siakan. Maka saudara sekalian, ini warning bagi setiap suami, warning bagi setiap istri, warning bagi setiap orang tua, warning bagi setiap anak, warning bagi setiap orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan siapapun juga, warning bagi setiap kita. Saudara, apa yang sudah hilang waktu, saudara sudah sia-siakan, mau cari kembali sudah tidak ada. Mau tebus kembali sudah lewat. Banyak orang rumah tangga bergumul. Setelah dengar, kita baru sadar betapa banyak waktu yang sudah terlewat begitu saja. Yang seandainya bisa diputar kembali, kita bisa mengerjakan yang berbeda dan lebih baik hasilnya. Tapi itu berarti kita terjebak di masa lalu. Saudara sudah tahu waktu itu pernah lewat, pernah sia-sia. Waktu yang harusnya diisi saling mengasihi, saling mencintai. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Hal yang seharusnya pernah dikerjakan sudah lewat. Sekarang bagaimana? Ingat masa lalu? Enggak. Sekarang waktu yang Tuhan masih berikan, kerjakan baik-baik. Kerjakan baik-baik. Nah saudara sekalian, jikalau Tuhan tanya kepada orang-orang yang ada di jalan kesia-siaan, jikalau Tuhan tanya mereka, mengapa Tuhan mengizinkan mereka hidup? Saudara tanya ya, orang yang buang waktu dalam kesia-siaan. Tanya, kenapa Tuhan izinkan mereka hidup? Mereka pun tidak bisa jawab. Hidup yang sia-sia adalah hidup yang diboroskan untuk sesuatu yang tidak berguna. Dan itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan satu hari nanti. Saudara punya sales, kasih modal, pergi ke kota A, di sana kamu kerja, saya jadi sales. Kira-kira mereka pulang, saudara minta pertanggungjawaban enggak? Setiap sen yang you pakai, untuk apa? Kasih laporan pertanggungjawaban. Harus, wajar. Tuhan kasih aset kita namanya waktu. Tidakkah Tuhan berhak untuk meminta pertanggungjawaban
Apa yang kamu pakai? Oh Tuhan, aku pakai sembarangan. Oh Tuhan, aku pakai hanya mengecewakan anak-anak. Aku pakai tidak kerja apa-apa buat Tuhan. Aku pakai sia-sia di dalam rumah tangga Tuhan berikan, di dalam pelayanan Tuhan kasih, aku tidak kerjakan. Satu hari kita akan jawab di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara sekalian, sikap yang kedua itu apa? Terhadap waktu. Yaitu menghabiskan waktu di dalam semata-mata kegiatan demi kegiatan, pekerjaan demi pekerjaan. Saudara sekalian, kita kadang begitu sibuk, kejar pekerjaan demi pekerjaan. Tidak salah saudara ya. Bukan berarti kita tidak usah bekerja. Karena sejak manusia belum jatuh dalam dosa, Tuhan sudah kasih pekerjaan. Dan itu harus, manusia harus bekerja. Tapi saudara, seringkali kita kejar pekerjaan demi pekerjaan, activity demi activity. Supaya apa? Supaya kita bisa hidup limpah. Lalu supaya satu hari kita bisa beli banyak hal untuk kita nikmati. Tapi saudara, waktu saudara sampai di situ baru sadar, ternyata aku tidak bisa menikmatinya juga. Banyak orang kejar setengah mati, kerja cari uang. Betul, tidak salah saudara cari uang ya. Kerja cari uang, tapi saudara melupakan apa arti pekerjaan. Saudara melalaikan apa yang penting. Kerja cari uang, sudah dapat nikmat, sudah beli banyak hal. Begitu sudah dapat semuanya, lihat, oh keluarga sudah tidak ada. Istri sudah pergi. Anak sudah tidak mau peduli saudara. Uang itu untuk apa? Nah saudara sekalian, kita tidak bisa menikmatinya. Sebab saudara, bukan itu yang membuat hidup berarti. Hidup yang berarti itu hidup yang bagaimana? Hidup yang bukan cuma menerima, tetapi memberi. Yesus mengatakan itu dalam Yohanes pasal 12 ayat 24. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi jikalau dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Itu artinya hidup kita bukan cuma menerima, tetapi juga kita memberikan, saudara. Jikalau seseorang hanya menjalani hidup untuk diri sendiri. Nah ini ya saudara, ini godaan bagi kita menjalani hidup untuk diri sendiri. Ada cuan, buat saya. Ada susah, saya bagi-bagi. Nah saudara, ini hidup kita untuk diri sendiri. Jikalau seseorang menjalani hidup hanya untuk diri sendiri, dia akan kehilangan hidupnya. Tetapi jikalau dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus, dia akan menyelamatkannya. Dan dia turut menyelamatkan hidup orang lain. Maka perhatikan baik-baik bagaimana kita menghabiskan waktu dalam hidup kita. Apakah berpindah semata-mata dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, tanpa berpaut dengan Allah sang pemberi hidup? Itu adalah kesibukan tanpa berkat, saudara. Kesibukan tanpa berkat. Dan yang terakhir, saudara menginvestasikan aset itu. Saudara, kita paham investasi ya? Wah, banyak yang suka dengar YouTube, anak muda yang suka cerita investasi itu, saudara ya. Saudara, kita memiliki aset yang namanya waktu. Apa yang kita lakukan? Investasikan. Investasikan waktu dalam hal-hal yang bernilai kekal. Bagi kita orang percaya, kita punya dua kehidupan. Kehidupan jasmani pada saat kita dibuahi dalam rahim. Dan kehidupan kekal pada saat pertobatan kita. Dan melalui dua kehidupan itu, Tuhan menyediakan karunia. Tuhan menyediakan kemampuan yang bisa kita pakai bagi kemuliaan namanya. Waktu saudara lahir, ada bakat Tuhan kasih. Waktu saudara jadi orang Kristen, ada kemampuan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Dia. Masing-masing dari kita harus mengembangkan karunia dan kemampuan yang diberikan kepada kita. Dan menggunakannya untuk melayani orang lain, menggunakannya untuk memuliakan Tuhan di dalam panggilan yang Tuhan berikan. Tidak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan, tapi Tuhan pakai saudara melayani di dalam bidang saudara. Saudara sebagai dokter, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai politikus, saudara sebagai apapun juga. Maka di sini kita harus hidup dengan apa, saudara? Waktu kita memandang ke depan, kita hidup dengan nilai-nilai kekekalan di dalam pandangan kita. Apa yang saudara lihat? Saudara hanya lihat keuntungan? Saudara hanya lihat kenikmatan di depan mata? Atau saudara berjalan dengan pandangan kepada hal yang bernilai kekal? Kita tidak membuang waktu dalam hal-hal yang tidak berguna. Kita tidak menghabiskan waktu semata-mata dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain.
melainkan kita menginvestasikan pada sesuatu yang bernilai kekal selamanya. Saudara, berbeda dengan kekekalan, hidup ini singkat, berlalunya dengan cepat. Saudara sadar enggak? Tahun 1985 saya masih kelas 5 SD, saya masih ingat dengan jelas. Saya duduk di kelas, di kursi paling pojok kiri, lalu di sebelah saya ada jendela besar. Zaman dulu kan tidak ada AC ya. Di jendela besar, lalu sambil nganggur ya, saudara bersyukur ya zaman itu tidak ada HP sehingga kita lebih banyak berimajinasi ya. Lalu saya memandang keluar jendela, saya berimajinasi sedang berbicara dengan seseorang siapa? Yaitu saya 10 tahun kemudian. Itu imajinasi saya. Masih kelas 5 SD saya ngomong ke jendela, saudara ya, saya bisa bilang nanti sudah 10 tahun lagi, you lewat tempat ini, jangan lupa berhenti di sini ya. Lihat ke dalam, sapa saya ya. Nah saudara, ini tipis ya bedanya antara gila atau enggak ya saudara. Tapi ini bukan gila, saya jamin ini bijaksana saudara sekalian. Lalu saya lihat ya, saya bilang, you lewat sini, sapa saya ya. Saudara, lalu ketika saya kuliah, saya pelayanan bagian sekretaris, itu bikin warta saudara ya, warta pemuda. Dan bikinnya itu zaman itu enggak pakai komputer saudara, masih pakai stensil. Jadi ketik di stensil itu. Nah saudara yang tidak ngerti stensil, saudara tahu ya bahwa saya hidup pada zaman purbakala. Itu ketik lalu bawa pergi cetak di itu gereja saudara. Lalu waktu saya lewat di koridor itu, saya berhenti di jendela itu. Dan tiba-tiba saya teringat 10 tahun lalu saya pernah pembicaraan imajiner. Lalu saya berhenti dan saya mengatakan, sekarang saya sudah 10 tahun lebih tua. Dan saya imajiner lagi menyapa gitu saudara ya. Nah itu saudara sekalian lewat 10 tahun cepat. Dan dari saat itu sampai hari ini sudah 30 tahun. Maka cepat sekali saudara ya. Saudara yang baru punya anak, tidak rasa anak sudah gede. Anak sudah mau nikah. Anak sudah nikah, sudah punya cucu. Rasanya baru kemarin menikah, sekarang tiba-tiba sudah jadi tua. Pertanyaannya, kemana berlalunya waktu itu? Kemana berlalunya waktu? Waktu telah berlalu menuju kepada kekekalan. Telah berlalu kepada eternity. Dan suatu hari nanti kita pun akan mengikutinya. Dan tidak terhindarkan, kita akan berdiri di hadapan tahta penghakiman Kristus dan perbuatan kita akan dihakimi. Maka pikir baik-baik, kemana kita menginvestasikan waktu yang singkat, yang limited ini. Apakah kepada sesuatu yang fana, yang berlalunya buru-buru dan sia-sia? Ataukah saudara menginvestasikan kepada sesuatu yang bernilai kekal, yang dividennya sungguh tidak terukur, yang dividennya saudara terima sekarang, nanti, dan selamanya. Saudara investasi saham, terima dividen sampai kapan? Tidak selamanya saudara. Tapi saudara berinvestasi pada sesuatu yang bernilai kekal, dividennya tidak terukur, sekarang saudara terima, nanti saudara terima, dan selamanya saudara terima. Ada satu film yang akan menjadi film yang sangat dinanti-nantikan sepanjang tahun ini, yaitu film yang akan diluncurkan oleh Marvel Cinematic Universe. Ada yang sudah pernah nonton trailernya? Avengers Doomsday. Dalam trailer yang singkat itu, Magneto, itu saudara tahu Magneto ya? Itu kalau ada di gereja kita enak deh, kita suruh atur kursi cepat. Dan ada Profesor X saudara, yang kalau ada di gereja kita saudara ketakutan karena semua pikiran saudara dia tahu. Lalu Magneto dan Profesor X yang sudah tua itu, sudah renta. Bukan lagi Magneto yang gagah, yang masih muda, tapi yang sudah tua, uzur. Lalu mereka berdua, di hadapan mereka ada papan catur. Lalu Magneto yang sudah uzur itu berkata kepada Profesor X yang sudah uzur itu satu kalimat eksistensial. Film ini menarik saudara ya, karena bukan cuma action tetapi mengandung nuansa filsafat yang dalam. Dan Magneto berkata kepada Profesor X, kematian akan tiba pada kita semua. Hal itu aku yakin, aku tahu dengan pasti. Tapi pertanyaannya bukan, apakah engkau siap mati? Melainkan pertanyaannya, who will you be when you close your eyes? Dalam saudara ya. Selama ini kita selalu bertanya, apakah kamu siap mati? Tapi Magneto bilang sama Profesor X, pertanyaannya bukan apakah kamu siap mati, melainkan who will you be when you close your eyes? Siapa kamu waktu kamu sudah tiba waktunya tutup mata?
Maka ini pertanyaan eksistensial, saudara. Saya mau tanya, who will you be when you close your eyes? Saudara berani mengatakan, I'm a good husband, I'm a good wife, I'm a good father, I'm a good mother, I'm a good preacher, I'm a good servant of the Lord. Saudara berani mengatakan itu, saya sudah melayani Tuhan dengan baik, menjadi hamba Tuhan yang baik. Saya sudah menjadi seorang suami yang jujur, bertanggung jawab. Saya menjadi seorang ibu yang bisa diandalkan anak-anakku. Saya menjadi seorang istri yang setia. Saya menjadi seorang pengurus yang baik, yang tidak berkeluh kesah. Saya menjadi seorang pengusaha yang jujur. Saya menjadi seorang dokter yang bertanggung jawab dalam dedikasi profesiku. Saya menjadi politikus yang tidak merusak kehidupan orang lain. Who will you be when you close your eyes? Ini pertanyaan eksistensial. Dan pertanyaan itu akan kita jawab satu hari nanti di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Maka ingatlah nasihat investasi dari penasehat ulung, Sang Pencipta kita yang agung, yang maha ada, yang maha kuasa, yang kekal dan tidak terbatas. Saya menutup khotbah saya dengan ini. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ayat itu mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, marilah kita menyongsong harapan hari esok dengan kebebasan yang Tuhan anugerahkan. Tidak lagi terpenjara kepada masa lalu, melihat dengan sesungguh-sungguhnya aset yang Tuhan berikan ini waktu, dan memikirkan satu hari nanti kita di bumi akan ditanyakan, who will you be when you close your eyes? Dan di hadapan Tuhan kita akan dituntut pertanggungjawaban bagaimana engkau menggunakan setiap talenta yang telah dipercayakan kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa ya Tuhan, dan dengan gentar kami mau menilai hidup kami Tuhan. Tuhan ampunilah jika selama ini waktu yang ada yang begitu mahal, yang jauh lebih mahal dari segala emas perak, yang jauh lebih mahal daripada berlian yang kami punya, yang jauh lebih mahal daripada aset apapun yang kami miliki. Apakah kami telah menggunakannya dengan baik? Apakah kami hanya menyia-nyiakannya begitu saja berlalu? Atau kami begitu sibuk dalam pekerjaan kami mengejar uang demi uang, dan kelebihan demi kelebihan, kenikmatan demi kenikmatan, sampai kami lupa mengkaitkan pekerjaan kami dengan kekekalan? Tuhan ampuni kami. Tuhan bawa kami melihat akan aset yang begitu berharga dengan mata yang tertuju kepada kekekalan, dan mempergunakannya dengan bijaksana, sehingga waktu kami satu hari harus mengakhiri perjalanan hidup kami, kami menutup mata kami bersyukur sebab kami menjadi apa yang Tuhan mau kami jadi. Kami bersyukur sebab Tuhan pernah memberikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan pernah memberikan kami kesempatan untuk boleh menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi anak, menjadi apapun juga yang Tuhan tempatkan kami. Dan kami telah menjawab itu dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, tolong kami dalam pergumulan kami. Jangan biarkan kami diikat oleh bayang-bayang masa lalu. Jangan kami diikat oleh pergumulan, oleh sakit hati, kebencian, dendam, pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus mengurung kami. Tapi biarlah kami boleh merdeka dalam Tuhan. Kami mengenakan kuk yang berasal daripada-Mu, bukan kuk perhambaan dari dunia ini. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, dan kami mau mengucap syukur. Amin.